Halo Capricorn, selamat datang di Telearkana. Ya, ini bacaan untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Seperti biasa, general reading, jadi tidak semua akan relate dengan kalian ya. Jadi bagi teman-teman yang relate di sini, bersyukur ada pesan dari semesta untuk kalian gitu ya. Bagi teman-teman yang tidak relate, berarti bacaan ini bukan untuk kalian ya. Oke, mari kita langsung masuk ke energi Capricorn. Mohon bantuan semesta, energi Capricorn untuk saat ini. Oke. Capricorn, kalian mendapatkan energi The Thinking Man. Ya, tampaknya dengan adanya energi The Thinking Man di sini ya, ada seseorang yang memikirkan kalian, gitu ya. Memikirkan kalian dan kembali lagi The Thinking Man di sini kartu nomor 46 ya. 46 di sini jika direduksi menjadi 10 ya, angka 10 itu adalah Wheel of Fortune gitu ya. Kalau misalnya direduksi lagi maka dia akan menjadi angka 1 yaitu The Magician ya. Di Wheel of Fortune di sini fix sign energi ya, lalu kemudian untuk Magician di sini adalah Gemini Virgo energi ya, Mercury energi. The Thinking Man di sini seperti ada orang yang memikirkan kalian ya, dan seperti memandang kalian di sini sebagai sesuatu yang berharga. Ada sesuatu yang jika dipoles gitu ya, kalian bisa menjadi istilahnya seseorang yang luar biasa gitu ya. Orang ini seperti melihat berlian ya. Dia seperti memegang berlian di sini ya. Itu dengan adanya The Thinking Man gitu ya. Tampaknya saya di sini membacakan bagi uh, teman-teman Virgo yang dimana ada di sekitar kalian ya. Kalau misalnya kalian di sini adalah teman-teman Virgo, teman-teman Capricorn, mohon maaf, teman-teman Capricorn gitu ya. Di sini kalau misalnya kalian mempunyai teman laki-laki gitu ya, ya bisa jadi teman laki-laki ini sedang memperhatikan kalian gitu ya, atau rekan laki-laki ini sedang memperhatikan kalian gitu ya. Kalau kalian di sini adalah Capricorn laki-laki, berarti dia memandangnya bukan kaitannya dengan cinta ya, tapi bisa jadi juga ini juga ya bisa jadi cinta ya juga kan gitu. Kalau misalnya kalian sesama jenis gitu ya. Lalu lagi di sini uh, saya tidak memihak siapapun ya, siapapun yang menonton channel ini, apapun gender kalian ya, itu saya terima apa adanya ya, karena itu adalah bagian dari pembelajaran dari semesta, gitu ya. Itu. Kalau kalian di sini seorang Capricorn perempuan gitu ya, bisa jadi ada teman laki-laki atau rekan kerja laki-laki gitu ya yang memperhatikan kalian gitu ya, atau anggota keluarga laki-laki yang memperhatikan kalian dengan ada The Thinking Man. Ya, saya merasakan adanya energi Eight of Wands, lalu kemudian energi Page of Swords gitu ya. Lalu kemudian Two of Wands gitu ya. Itu dengan adanya The Thinking Man di sini ya. Oke, sekarang mari kita masuk ke situasi untuk teman-teman Capricorn saat ini dengan adanya energi The Thinking Man. Mohon bantuan semesta. Situasi untuk teman-teman Capricorn saat ini dengan adanya energi The Thinking Man. Oke, kalian mendapatkan hamster wheel. Ya, somehow agak sedikit berkaitan ya dengan tadi angka 46 tadi ya. The Thinking Man tadi memiliki angka kartu nomor kartu 46 ya. 46 itu kalau direduksi jadi 10 gitu ya. Itu adalah Wheel of Fortune, dan di sini kalian mendapatkan situasi hamster wheel ya, surviving daily hustle. Jadi tampaknya teman-teman Capricorn di sini ada yang sedang berpikir untuk membuka usaha gitu ya, membuka usaha sampingan di luar pekerjaan tetap kalian gitu ya. Kalian berusaha untuk mempertahankan hidup dengan apapun ini, segala cara yang kalian bisa lakukan gitu ya. Itu, dan tampaknya di sini ya kaitannya dengan berdagang ya. Itu daily hustle, apapun yang bisa kalian jual gitu ya. Selama itu halal ya teman-teman ya, kembali lagi selama itu halal. Tidak merugikan orang lain maupun diri kalian sendiri, silakan gitu ya.
yang positif saja ya teman-teman ya. Oke, lalu kemudian mari kita masuk ke dalam tarot ya. Mohon bantuan semesta kaitannya dengan energi The Thinking Man dan situasi hamster wheel, surviving daily hustle. Oke, kartu pertama bagi teman-teman Capricorn. Kalian mendapatkan 2. Yang pertama adalah The High Priestess. Ya, ini Pisces energi ya. Lalu kemudian Three of Swords. Intuition, heartbreak, healings. Energi kedua semesta. King of Pentacles. Ya, ini bisa jadi energi kalian ya. Ini adalah kartu kalian gitu ya, Taurus, Virgo, Capricorn energi. Di sini dengan adanya King of Pentacles. Lalu kemudian energi ketiga di sini ada Seven of Cups ya. Ini confusion, kebingungan. Oke, bottom of the deck, Ten of Pentacles. Ya, kaitannya dengan harta kekayaan keluarga di sini ya. Itu. Jadi dengan adanya Ten of Pentacles di sini kalian berusaha untuk istilahnya ya, seperti saya merasakan di sini ada energi di mana kalian berusaha untuk memutar uang yang kalian miliki, dan uang ini kaitannya dengan uang mungkin hasil dari harta warisan atau istilahnya sebuah material yang dimana kalian di sini ini milik keluarga gitu ya, entah ini milik keluarga inti kalian atau keluarga besar kalian kalau misalnya kalian single di sini ya. Itu dengan adanya kartu Ten of Pentacles di sini, dan Ten of Pentacles di sini adalah Tree of Life ya teman-teman ya. Tree of Life di sini intinya adalah ya kalian adalah sumber kehidupan ya bagi orang-orang di sekitar kalian gitu ya. Itulah kenapa mungkin kalian memikirkan bagaimana caranya supaya energi material kalian ini tidak stagnan gitu ya, berhenti di satu tempat. Ada sesuatu yang berusaha kalian putar gitu ya. Itu ada sesuatu yang berusaha kalian investasikan gitu ya. Lalu kemudian di energi pertama ya ada energi The High Priestess dan Three of Swords gitu ya. The High Priestess di sini adalah inner knowing ya. Ini adalah inner knowing, intuition gitu ya, mata ketiga gitu ya. The High Priestess di sini adalah dia keeper of secret ya teman-teman ya. Jadi istilahnya ada sebuah knowingness, ada sebuah pengetahuan di mana kalian di sini ada sesuatu yang harus disembuhkan di masa lalu ya. Dengan adanya Three of Swords di sini. Bisa jadi kalian di masa lalu berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Pisces gitu ya. Ini adalah kartu Pisces energi ya. Water sign, intuition. Jadi High Priestess di sini adalah orang yang sangat dekat sekali dengan semesta ya. Itu karena dia keeper of secret, dan yang dia di sini bertopikan bulan purnama gitu ya. Lalu kemudian di belakangnya ini ada area atau dunia yang dimana tidak beratap gitu ya. Itu dia terkoneksi secara langsung dengan semesta gitu ya. Itu dan kemudian dengan adanya kartu Three of Swords di sini adalah sebuah sakit hati ya di masa lalu, sakit hati atau luka hati atau sebuah luka apapun ya teman-teman ya, yang perlu kalian sembuhkan di sini. Intinya di sini adalah ya dia hanya perlu mencabut 3 pedang ini maka dia akan sembuh. Dan kembali lagi ini adalah situasi yang temporary karena di sini backgroundnya hujan ya teman-teman ya. Dan hujan itu tidak berlangsung lama teman-teman ya itu. Jadi ini adalah sebuah luka yang sifatnya temporary dan dia bisa disembuhkan gitu ya di masa lalu. Saya tidak tahu ini terkait apa, nanti kita klarifikasi lebih lanjut ya. Lalu kemudian energi kedua, energi saat ini kalian mengembody energi kalian ya dengan adanya King of Pentacles di sini. Itu kalian memang benar-benar mengembody energi kalian, dan benar saja ya dengan bottom of the deck Ten of Pentacles di sini ya kalian memang orang yang banyak uang gitu ya, banyak uang, banyak rezeki, banyak harta gitu ya, banyak istilahnya abundance gitu ya, full of abundance. Dan kalian memperoleh ini itu dengan susah payah di masa lalu ya. Dan tidak semua orang bisa
menghasilkan uang seperti itu gitu ya, karena dia memiliki skill khusus. Kembali lagi, King of Pentacles di sini memakai jubah anggur ya, memakai jubah yang bermotifkan tanaman anggur, dan tanaman anggur di tarot ini adalah sesuatu hal yang sulit sekali untuk ditanam gitu ya. Jadi kalian ini memiliki skill khusus ya, seseorang yang memiliki skill khusus di mana tidak semua orang punya itu. Dan dari skill itu kalian bisa mendapatkan ya uang yang cukup banyak gitu ya. Gitu. Atau bisa jadi dengan adanya energi King of Pentacles di sini adalah kalian keras kepala ya, keras kepala lalu kemudian kalian sulit berubah ya. Salah satu sisi negatif dari King of Pentacles di sini adalah dia ya susah sekali untuk move on gitu ya. Dia sangat strong grounded gitu ya. Itu susah sekali keluar dari zona nyaman gitu ya, karena dia sudah meliputi dirinya dengan kenyamanan gitu ya. Dia berbajukan buah anggur di sini gitu ya. Lalu kemudian di masa yang akan datang ya ada energi Seven of Cups gitu ya. Energi Seven of Cups di sini adalah uh, spoil for choice gitu ya. Jadi kalian di sini seperti dihadapkan pada banyak hal gitu ya. Kembali lagi dengan adanya tadi the thinking man dan surviving gitu ya. Hamster wheel di sini ada sesuatu yang kalian pikirkan gitu ya. Ada sesuatu yang kalian pikirkan gitu ya, dan apa yang kalian pikirkan di sini mungkin kaitannya dengan kalian ingin usaha apa gitu ya. Kembali lagi dengan uang yang banyak ya, dengan uang banyak kalian itu akhirnya memiliki banyak window opportunity tentunya ya. Dan kalian di sini bingung kalian harus melakukan daily hustle yang mana gitu ya. Mau jualan makanan kah, mau jualan baju kah, mau jualan apa. Modal pasti ada gitu ya. Tapi justru karena dari modal pasti ada itu ya. Kalian di sini punya uang yang bisa diinvestasikan gitu ya. Akhirnya kalian bingung mau menginvestasikan di mana gitu ya, dengan adanya energi Seven of Cups gitu ya. Itu. Oke, sekarang mari kita klarifikasi energinya ya. Mohon bantuan semesta, klarifikasi untuk 3 energi ini di masa lalu dengan The High Priestess dan Three of Swords, di masa kini dengan King of Pentacles, dan di masa yang akan datang dengan Seven of Cups. The High Priestess dan Three of Swords diklarifikasi dengan Ace of Cups, self love, self care energi ya, atau bisa jadi energi cinta ya. Cancer, Scorpio, Pisces energi. Lalu the Strength card ya, ini Leo energi ya, inner fortitude, defeating the ego gitu ya. Satu lagi semesta. Kalian mendapatkan King of Cups. Ya, Cancer, Scorpio, Pisces energi ya. Ya, tampaknya kalian di masa lalu berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Pisces ya. Jadi saya merasa ke arah Pisces gitu ya. Ada Leo juga gitu ya. Cancer, Scorpio, Pisces atau Leo di sini. Bottom of the deck, Knight of Wands. Ya. Dengan adanya The High Priestess yang The High Priestess dan Three of Swords yang diklarifikasi dengan Knight of Wands di sini ya. Kalian seperti merasa bahwa di masa lalu ada seseorang yang mendatangi kalian gitu ya, dan tampaknya orang ini itu agak sedikit, ya bukan agak sedikit ya, playboy playgirl energi. Kembali lagi Knight of Wands di sini adalah playboy playgirl energi ya. Ini adalah seseorang yang memiliki misi gitu ya, tapi kembali lagi dia secara passion, secara energi api dia belum cukup matang gitu ya. Dia hanya sekedar menjalankan misi. Setelah misi selesai maka dia akan pergi gitu ya. Jadi istilahnya bukan sesuatu yang sifatnya eternal. Itulah kenapa saya sebut ini sebagai playboy playgirl energi ya. Jadi semacam seseorang yang hanya ingin mendapatkan hati seseorang gitu ya, hati orang lain gitu ya. Setelah sudah mendapatkan maka dia merasa berhasil lalu kemudian ditinggal, misinya selesai.
gitu ya, playboy playgirl energi gitu. Dan kalian di masa lalu di sini ya, The High Priestess di sini juga bisa sebuah secret ya teman-teman, kalian seperti merahasiakan sakit hati kalian di sini ya, itu di masa lalu gitu ya. Itu atau bisa jadi di sini kalian sudah menyadari bahwa orang ini gitu ya, orang ini itu uh, orang ini agak sedikit ya, orang ini itu tadi ya, playboy playgirl energi gitu ya. Itu. Atau kalau ini adalah energi kalian ya. Kalau ini adalah energi kalian gitu ya, kalian di sini seperti ya, playboy playgirl energi ini adalah kalian, dan kalian di sini berusaha untuk mendapatkan seseorang gitu ya. Kalian tertarik pada seseorang, berusaha untuk menaklukkan seseorang, tapi di sini kalian sedikitnya itu diberi diberi intuisi oleh semesta bahwa ya jangan diteruskan gitu ya, karena nanti kamu pasti bakal sakit hati gitu ya. Itu. Dan saya tidak tahu nih kalian di posisi yang mana gitu ya. Itu kalau kaitannya dengan relasi ya. Kalau misalnya kaitannya dengan pekerjaan atau sifatnya keluarga, di sini ya kalian di sini ada sesuatu hal yang kalian kejar di masa lalu gitu ya. Ada sesuatu hal yang kalian kejar di masa lalu, dan kalian di sini iya merasa bahwa ada sebuah luka gitu ya yang kalian bawa, kaitannya dengan keluarga, kaitannya dengan pekerjaan, kaitannya dengan kalian mencari uang gitu ya, dan itu harus disembuhkan gitu ya. Disembuhkan dengan apa? Dengan Ace of Cups gitu ya. Ace of Cups di sini adalah self love, self care energi. Kalian diminta untuk kalian di sini bukan diminta, kalian di sini sudah melakukan self love, self care energi ya. Lalu kemudian the strength di sini kalian sudah berusaha mengalahkan ego kalian, dan kalian di sini menjadi seseorang yang bermental baja gitu ya dengan adanya King of Cups di sini ya. Itu bagus sekali energinya ya. Atau misalnya tadi ini dalam konteks uh, percintaan gitu ya. Dalam konteks percintaan berarti kalian di sini ya, kalian seperti di masa lalu itu sudah menyadari bahwa kalian akan sakit, atau kalian di sini memanifestasikan seorang pasangan gitu dalam kondisi masih belum heal sempurna gitu ya. Kalian memaksakan diri untuk menyatakan cinta gitu ya, lalu kemudian dengan adanya energi the strength di sini ya, kalian seperti tidak, dan King of Cups di sini ini kedua energi ini adalah kedua energi yang tidak mudah untuk ditarik ya emosinya, tidak mudah untuk dipermainkan emosinya gitu. Jadi kalian cenderung dingin gitu ya. Cenderung dingin, tapi kalian di sini merasa bahwa ya itu tadi ya, kalian merasa sangat percaya diri sekali. Ya, ini Leo energi ya. Kalian sangat percaya diri sekali di masa lalu gitu ya. Itu. Oke. Coba kita klarifikasi lebih lanjut ya teman-teman. Ini kaitannya dengan apa? Oke, mohon bantuan semesta klarifikasi untuk Ace of Cups di sini. Ace of Cups diklarifikasi dengan Queen of Swords. Bisa jadi yang mendekati kalian di sini adalah memiliki zodiak Gemini, Libra, Aquarius. Lalu kemudian King of Cups keluar lagi ya, Cancer, Scorpio, Pisces energi.
Lalu kemudian Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energi juga ya. Ya, dengan adanya Queen of Swords, King of Cups, dan Page of Cups di sini ya. Jadi seperti energinya itu kalian seperti ditundukkan secara pelan-pelan gitu ya. Yang mulai pertama itu kalian sangat ketus gitu ya, sangat ketus, sangat cuek, sangat apa itu dingin gitu ya. Lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu akhirnya kalian bisa tertaklukkan gitu ya, energinya, energi hatinya, cinta kalian itu bisa tertaklukkan di sini ya. Karena perubahan dari Queen of Swords, King of Cups, dan kemudian Page of Cups. Gitu ya. Queen of Swords adalah seseorang yang sangat tegas, dingin, kritis gitu ya. Omongannya tajam gitu ya. King of Cups di sini adalah orang yang dingin, nggak mudah tergoyahkan emosinya gitu. Dan Page of Cups di sini ada energi anak-anak, energi istilahnya energi yang masih kekanak-kanakan, di mana kalian di sini akhirnya ya saya merasakan ada sebuah gradasi yang turun gini ya. Ada sebuah gradasi yang turun gini. Jadi istilahnya kalian di sini seperti ditaklukkan pelan-pelan gitu ya di masa lalu gitu ya oleh seseorang ini. Dan somehow itu yang membuat kalian, orang itu yang membuat kalian sakit hati gitu ya. King of Cups keluar 2 kali teman-teman ya. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi King of Cups di sini. King of Cups diklarifikasi dengan Two of Cups. Ya benar toh. Cancer, Scorpio, Pisces. Lalu kemudian Seven of Cups. Lalu kemudian Four of Cups. Ya, energinya di sini seperti di masa lalu ya. Setelah kalian di sini sudah ditaklukkan gitu ya, lalu kemudian kalian bertemu dengan orang ini gitu ya. Lalu kemudian hmm, kalian menjadi bingung gitu ya. Ada uh, sebuah energi yang membuat kalian terkejut gitu ya, membuat kalian terkejut karena orang ini ternyata berubah drastis ketika kalian membuka hati di sini. Itu teman-teman ya. Itu. Bottom of the deck-nya di sini adalah Five of Pentacles ya. Five of Pentacles, abandonment energi gitu ya. Itu jadi kalian seperti ditinggalkan di masa lalu gitu ya. Ya, itu tadi ya energi Knight of Wands ya.
Kalian bertemu seseorang yang dimana ya itu ya, orang ini adalah tipikal yang dimana kalau belum mendapatkan kalian dia akan getol mengejar gitu ya. Karena dia akan getol mengejar, lalu kemudian ketika sudah mendapatkan hati kalian dan kalian akhirnya luluh gitu ya, perlahan-lahan kalian akhirnya luluh dengan usahanya orang ini gitu ya, lalu tiba-tiba eh, kalian mungkin jadian ya, kalian mungkin menjalin hubungan di sini, lalu kemudian orang itu baru menunjukkan sifat aslinya gitu ya, dan dia merasa bahwa sudah mendapatkan dirimu gitu ya, lalu kemudian dia merasa bahwa ya misinya selesai gitu ya, sudah saatnya dia untuk pergi dan menjalankan misi yang lain gitu ya, energinya seperti itu teman-teman ya, itu oke. Sekarang mari kita klarifikasi untuk energi kedua di sini. Mohon bantuan semesta kita klarifikasikan untuk energi King of Pentacles. King of Pentacles diklarifikasi dengan keluar 2, Ace of Pentacles, nice. Lalu kemudian The Lovers, ini Gemini Power Card ya, Decision. Ace of Pentacles tadi Taurus, Virgo, Capricorn energi. Satu lagi. Ace of Wands, ya Aries, Leo, Sagittarius energi. Bottom of the deck di sini Two of Wands, nice ya. Jadi dengan adanya bottom of the deck Two of Wands yang mengklarifikasi King of Pentacles di sini ya, kembali lagi kalian di sini sudah cukup kaya gitu ya, dan kalian di sini itu tadi seperti yang saya katakan di sini bahwa kalian di sini berusaha untuk memutar harta kekayaan kalian gitu ya, supaya bisa mengembang lagi, mungkin melalui investasi, berdagang atau apapun itu ya. Ada sesuatu hal yang baru yang kalian usahakan untuk lakukan gitu ya. Dan ini tampaknya ide, bukan ide ya, tapi lebih pada insight dari semesta gitu ya. Dimana insight di sini adalah rezeki dari semesta. Semesta seperti menunjukkan sebuah opportunity gitu ya, opportunity untuk mencapai kesuksesan secara material gitu ya. Dan dengan adanya energi The Lovers, kalian akhirnya sepakat gitu ya, menjalankan apapun ini opportunity, atau istilahnya memanfaatkan opportunity ini dengan lahir dan batin gitu ya, menjalankannya, dan kalian sangat bersemangat sekali dengan adanya energi Ace of Wands di sini ya. Itu ya teman-teman ya. 3 Ace sudah keluar teman-teman ya. Yang belum keluar adalah Ace of Swords, Clarity. Mari kita lihat saja ya. Ya, Ace of Swords. Oke. Sekarang mari kita klarifikasi untuk energi Seven of Cups. Mohon bantuan semesta di masa yang akan datang dengan adanya energi Seven of Cups. Ups, keluar 2. Wow. Seven of Cups diklarifikasi dengan Five of Swords, winning at all cost. King of Swords, Aquarius, Libra, Gemini energi.
Lalu kemudian nice, Ten of Pentacles. Akhirnya kalian mendapatkan itu ya. Ya, bottom of the deck di sini Queen of Wands. Nice, teman-teman ya. Iya, di sini saya merasakan ada sebuah perubahan ya. Oh ya, tadi ya, kalau misalnya teman-teman di energi masa lalu itu saya sudah menjelaskan kaitannya dengan relasi ya. Di masa lalu ini juga bisa kaitannya dengan usaha, teman-teman. Kalau misalnya kalian di sini tidak dealings dengan seseorang, gitu ya, itu bisa jadi ini kaitannya dengan usaha. Jadi usaha di mana usaha ini sudah pernah kalian coba atau kalian di sini berusaha untuk berkolaborasi dengan seseorang gitu ya, kalian merasa energinya itu tertarik gitu ya, tertarik untuk berkolaborasi dengan, oh tampaknya kalau aku bekerja sama dengan perusahaan itu aku bakal oke gitu ya, tapi kemudian setelah kalian coba gitu ya, perusahaan ini awalnya tertarik dengan kalian gitu ya, perusahaan ini sorry, kalian awalnya tertarik dengan perusahaan ini gitu ya, tapi setelah kalian mengetahui gitu ya, ternyata ini bisa vice versa ya, bisa jadi ketika kalian berdua ini sudah berkolaborasi di sini ada salah satu dari kalian yang mulai menjauh, gitu ya, yang mulai sudah tertarik, sudah tidak tertarik untuk bekerja sama lagi, gitu ya, dan kalian di situ merasa bahwa di masa lalu ada sebuah kegagalan yang harus kalian perbaiki di sini ya, kaitannya apa, kan gitu ya, kalian mungkin merasa bahwa oh iya mungkin uh, tidak seharusnya aku menjalin kerjasama dengan siapapun gitu ya. Kalau aku bisa usaha sendiri, tak nikmati sendiri, hasilnya itu mungkin akan jauh lebih bagus gitu ya. Dan itu memberikan insight buat kalian ya di masa sekarang dengan adanya tadi King of Pentacles yang diklarifikasi dengan Ace of Pentacles, The Lovers, dan Ace of Wands. Gitu. Di sini kalian seperti mendapatkan opportunity, akhirnya kalian memilih untuk maju ke depan. Kalian sudah jelas ya mengejar opportunity itu dan mengejarnya dengan sangat bersemangat sekali Ace of Wands ini ya. Itu. Lalu kemudian di masa yang akan datang Seven of Cups diklarifikasi dengan Queen of Wands. Gitu ya, dengan adanya Queen of Wands. Gitu ya. Di masa yang akan datang kalian di sini benar-benar menjadi seseorang yang sukses gitu ya, seseorang yang Queen of Wands di sini energinya seperti layaknya seorang model yang berjalan di atas catwalk. Dia sangat percaya diri, dia sangat passionate gitu ya, ekspresif, kreatif gitu ya, dan dia istilahnya mengejar apa yang dia membuat dia bahagia gitu ya. Itu energi Queen of Wands di sini ya. Dan di sini kembali lagi saya juga merasakan adanya energi di mana teman-teman di sini pada akhirnya gitu ya, mengusahakan dengan berbagai macam cara di masa yang akan datang gitu ya. Pokoknya aku harus sukses. Dengan ada energi Five of Swords di sini ya, tidak peduli aku harus apa itu, mau jatuh bangun berapa kali, mau siapapun yang menghalangi gitu ya. Kembali lagi teman-teman ini Capricorn ya, dan kelebihan salah satu Capricorn di sini adalah kalian disimbolkan sebagai kambing gunung ya, ambisi, drive, di mana kalian di sini kambing gunung itu tidak akan berhenti sebelum dia mencapai puncak gitu ya. Dan andai kata dia sudah mencapai puncak, maka dia akan mencari gunung yang lain untuk didaki gitu ya. Itu. Jadi di sini akhirnya kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan dengan ada energi Ten of Pentacles ya. Tadi clarifiernya untuk layer pertama, bottom of the deck adalah Ten of Pentacles. Ini adalah motivasi kalian untuk mengembangkan Ten of Pentacles di sini ya. Dan akhirnya Ten of Pentacles pun kalian dapatkan di masa yang akan datang. Gitu ya. Kalian di sini seperti mendapatkan sebuah kejelasan. Oh, ternyata begitu toh caranya. Aku nggak perlu berkolaborasi dengan siapapun itu, gitu ya. Aku hanya perlu untuk mengusahakan ini sendiri, gitu ya. Setidaknya dengan adanya saya mengusahakan ini sendiri, ada kegagalan saya rasakan sendiri, ada kesuksesan pun juga saya sendiri yang merasakan, gitu ya. Jadi akhirnya kalian mengejar apapun itu demi istilahnya kebahagiaan kalian sendiri, gitu ya, dengan adanya Queen of Wands di sini.
itu, dan akhirnya kalian mendapatkannya gitu ya. Congrats ya teman-teman di sini ya. Jadi teman-teman di sini yang mungkin mau melakukan daily hustle gitu ya, kalian ingin berdagang sesuatu gitu ya, ini adalah waktu yang tepat gitu ya, waktu yang tepat. Dan dari situ kalian mungkin nanti akan dibantu semesta untuk mendapatkan ide-ide segarnya gitu ya. Dengarkan intuisi ya. Kembali lagi di sini ada kehadiran kartu The High Priestess di sini ya. The High Priestess di sini adalah keeper of secret, seseorang yang sangat dekat sekali dengan semesta gitu ya. Dekatnya karena apa? Karena dia punya intuisi yang kuat. Dari situlah ide-ide atau informasi dari semesta itu masuk ke dalam diri seseorang ya. Itu oke. Sekarang kita mari dengarkan saran dari semesta. Mohon bantuan semesta sarannya untuk teman-teman Capricorn. Di sini kalian mendapatkan kartu Ten of Cups. Wow, energi 10 10 10 ya. Lalu kemudian Three of Cups. Lalu kemudian Knight of Pentacles, ya ini energi Taurus, Virgo, Capricorn energi. Bottom of the deck-nya adalah Four of Wands. Iya, dengan adanya bottom of the deck Four of Wands di sini adalah ya somehow iya, dengan adanya bottom of the deck Four of Wands di sini semesta seperti berkata bahwa ya istilahnya ya kalian sudah finish gitu ya. Kalian sudah menyelesaikan istilahnya pelajaran dari semesta ya, kaitannya di sini mungkin berkolaborasi dengan seseorang gitu ya. Ini adalah bisa jadi ini merit energi ya, banyak ya artinya ya. Four of One di sini ya bisa jadi merit energi, bisa jadi ini stability gitu ya. Terus kemudian energi properti gitu ya, rumah gitu ya, solid energi gitu ya, energi of fondasi gitu ya, celebration. Bisa juga di sini adalah finishing energi, teman-teman ya. Jadi kalian di sini sudah mencapai garis finishnya, ya, dan istilahnya ada sebuah sesuatu yang istilahnya yang perlu kalian pelajari di sini ya. Di sini semesta semesta bilang gini loh. Kalau untuk usaha sendiri, kalian mungkin itu hal yang mudah buat kalian gitu ya. Tapi di sini semesta seperti mengatakan pada saya bahwa istilahnya harus ada, istilahnya cobalah belajar untuk berkolaborasi dengan siapapun itu, gitu ya. Karena masalahnya di sini ada kartu Ten of Cups, Three of Cups, dan Knight of Pentacles, gitu ya. Jadi di sini dan uniknya teman-teman, semuanya merangkul, merangkul, gitu ya. Jadi istilahnya di sini somehow saya merasakan adanya energi di mana kalian berkolaborasi, entah terserah siapa lah, bersama dengan keluarga atau bersama dengan rekan kerja atau siapapun itu ya. Cobalah untuk mencapai sukses di mana kalian di sini bisa bisa sukses bersama gitu ya. Jadi seperti usaha yang dihasilkan dari hasil usaha yang sifatnya kolaboratif gitu ya. Itu. Dan kalian di sini memang diminta untuk menginvestasikan ya apapun itu, dan uniknya di sini ya teman-teman ya. Kalau di Classic Rider Waite ya, Knight of Pentacles-nya itu naik kuda gitu ya. Tapi
untuk di Light Series Tarot gitu ya. Knight of Pentacles ini turun dari kuda. Gitu ya. Somehow saya merasakan di sini semesta seperti berkata be humble gitu ya, be humble. Mungkin kalau kalian usaha sendiri kalian sudah biasa gitu ya. Investasi-investasi sendiri kalian sudah biasa, berdagang sendiri kalian sudah biasa. Kali ini semesta seperti men-challenge kalian ya. Bagaimana kalau kalian sedikit menurunkan standar kalian gitu ya dan istilahnya mencoba untuk membuat sebuah usaha atau istilahnya apapun itu ya yang menghasilkan uang gitu ya, tapi tidak sendirian, kolaboratif gitu ya, entah bersama keluarga atau bersama rekan-rekan yang terdekat dengan kalian gitu ya. Silakan ya teman-teman ya, bagi teman-teman Capricorn di sini yang mungkin gitu ya, yang mungkin punya usaha atau kalian di sini merasa kesulitan gitu ya. Saya kalau misalnya bekerja sama dengan orang tuh saya tidak bisa bebas gitu ya. Apa-apa saya harus ngomong, saya harus izin gini. Berarti ada sesuatu hal yang disembuhkan ya dari masa lalu. Gitu. Dimana kenapa kok kalian selalu berusaha untuk sendiri? Gitu loh. Kenapa kok kalian tidak bisa bekerja sama dengan orang lain? Gitu ya, itu. Ada sesuatu hal yang yang harus kalian sembuhkan di masa lalu. Gitu ya. Itu. Oke, sekarang mari kita lihat monologi oracle-nya. Mohon bantuan semesta monologi oracle bagi teman-teman Capricorn di sini. Kalian mendapatkan New Moon in Capricorn ya, seperti kalian memulai usaha baru ya, karena New Moon di sini adalah energi bulan baru gitu ya. New Moon in Capricorn, your hard work is paying off gitu ya. Jadi kerja kerasmu di sini akhirnya terbayarkan. Gitu. Saya merasakan di sini teman-teman yang mengharapkan, teman-teman Capricorn yang mengharapkan uang yang berkelimpahan yang bisa dinikmati oleh sampai anak cucu gitu ya. Kalian sudah mendapatkan, kalian nanti akan mendapatkan itu di masa yang akan datang. Gitu ya. Kalian akan mendapatkan itu. Gitu. Cuman di sini semesta seperti men-challenge bahwa ya itu tadi ya, cobalah untuk berkolaborasi dengan siapapun itu. Gitu ya. Bisa jadi semesta di sini mengatakan bisa jadi semesta di sini menyarankan pada kalian untuk mungkin kalian yang sudah tidak lagi single gitu ya, yang punya pasangan gitu ya, bisa diajak pasangan kalian untuk berkolaborasi usaha bersama gitu ya. Tentunya ada sesuatu yang nantinya bisa kalian, sesuatu yang positif yang bisa kalian dapatkan di situ gitu ya. Your hard work is paying off. Jadi di sini seminya juga semesta seperti berkata pada saya bahwa tidak usah khawatir gitu ya, kalau kalian di sini menerima challenge dariku kan gitu ya, nanti semesta akan memberikan benefitnya pada kalian gitu ya, apapun itu bentuknya saya tidak tahu ya, itu hanya diri kalian dan semesta yang tahu ya, saya di sini hanya membaca energinya saja. Oke, mohon bantuan semesta untuk animal spiritnya bagi teman-teman Capricorn di sini. Oke, kalian mendapatkan Loon Spirit intuitif, yaitu tadi ya, dengan adanya The High Priestess di sini ya, intuisi. Listen to the song in your soul, dengarkan lagu dalam jiwamu. Trust your intuition as you have a way of knowing. Ya, a way of knowing. Saya tadi ada sebuah knowingness ya, saya sampaikan di sini ya, tadi ya. Percayalah intuisimu karena kamu tahu sesuatu gitu ya. Emerge from the busy life and seek more solitude. Gitu ya. Keluarlah dari kesibukanmu sejenak gitu ya untuk mencari solitude, untuk menyendiri sejenak. Recognize that you are unique. Sadari bahwa dirimu adalah unik and that you are loved, dan kamu di sini dicintai. Gitu ya. Jadi saya merasakan di sini bagi teman-teman Capricorn di sini yaitu tadi ya, energi yang seorang pekerja keras individual gitu ya. Kalian di sini ketika mengusahakan sesuatu sendiri gitu ya, itu hal yang kecil buat kalian. Tapi somehow ketika kalian sudah mulai diajak berkolaborasi dengan seseorang gitu ya, kalian mulai
ya mulai enggan atau ada aja ya halang rintangnya gitu ya kalau misalnya ketika sudah berkolaborasi dengan seseorang di sini ya. Dan di sini semesta seperti men-challenge kalian gitu ya. Kalian paham di sini ada sesuatu yang kalian sembuhkan kaitannya di sini berkolaborasi dengan orang lain gitu ya. Kaitannya dengan pekerjaan atau usaha atau dagang di sini ya. Itu ya teman-teman ya pesan-pesan dari semesta dan saya. Terima kasih bagi teman-teman Capricorn yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, dan subscribe-nya. Silakan teman-teman, silakan meninggalkan komen di situ ya. Ini kaitannya dengan apa ya? Istilahnya kenapa kok teman-teman di sini? Apakah memang benar teman-teman di sini sedang berdagang gitu ya dan kalian memikirkan untuk berkolaborasi dengan seseorang tapi kalian ada sebuah keengganan karena mungkin di masa lalu kalian selalu tidak pernah berhasil. Tapi kalau misalnya kalian di sini mengusahakan usaha kalian secara individual gitu ya, secara mandiri, justru malah itu malah yang menjadi sesuatu hal yang berhasil. Tapi di sini semesta seperti men-challenge kalian gitu ya. Ya, sekali-sekali cobalah untuk berkolaborasi dengan seseorang. Tentunya nanti akan kuberikan benefit tersendiri untuk dirimu gitu ya. Gitu. Ya itu tadi ya. Sampai jumpa di bacaan Capricorn yang berikutnya ya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikir ya teman-teman Capricorn. Terima kasih. Salam satu semesta.